Oke guys, lanjut lagi Honda City. Jadi hari ini kita mau pasang spacer dan juga ganti baut roda. Nah, di City ini yang dipasang spacer itu di bagian roda depan guys. Biasanya kan di roda belakang, ini di roda depan. Nah, ini satu udah kita bongkar. Dan spacer bawaannya, karena mobil ini udah pakai spacer sebenarnya, cuman bawaannya pakai spacer kayak begini. Ini spacer kayak gini kita nggak pernah pakai di sini guys, karena ya kualitasnya jelek. Dia nggak punya knock atau nggak punya centering. Nah kalau ini, nah untuk penggantinya kita pasang spacer knock sesuai dengan permintaan yang punya mobil guys. Nah ini sebenarnya kita nemu kendala di baut, karena baut roda panjang untuk Honda ini nggak ada guys. Kita cari-cari Sukabumi nggak ada, di online shop juga nggak ada yang panjangnya 6 cm lebih, nggak ada. Jadi kebanyakan panjangnya itu ya standar 4,5 cm aja. Nah akhirnya kemarin setelah kita diskusi sama yang punya mobil, diputuskan untuk pakai baut roda punya Toyota. Sebenarnya untuk dratnya sama 1,5, Toyota 1,5, Honda jadi Honda juga 1,5, cuman bedanya di kepala yang duduk di bonggol ini nih, di bonggol roda. Nah bedanya di situ, Honda dia kecil, Toyota gede. Nah otomatis pemasangannya bakal kita sedikit modifikasi lah, sedikit custom. Nah ini lagi diukur-ukur dulu nih. Jadi nanti kita tipisinnya tuh berapa senti supaya si kepala baut roda panjang ini bisa duduk di bonggol roda ini guys, di nap roda ini. Nah ini kita coba ketok-ketok dulu. Kalau misalnya kurang tipis kita tipisin. Kalau misalnya terlalu tipis, kemarin kita udah ngobrol sama yang punya mobil, ya paling dilas gitu. Nah ini ya pemasangannya kita usahakan jangan sampai dilas karena jelek ya kan. Jadi kita usahakan supaya nanti proses penipisan kepalanya itu pas, jadi nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar. Jadi ketika dipasang, ditarik sama impact, dia langsung kencang gitu. Nah ini dicoba dulu ya. Jadi asli nih, kita juga baru tahu karena kan baru kali ini kita ganti baut roda panjang di Honda. Ternyata Honda susah cuy. Okay. Jadi ini salah satu faktor yang bikin proses pengerjaan mobil ini lama gitu, karena kita masih meraba-raba nih. Kayak baut roda aja ya kan, hal sepele ya, karena kita nggak tahu ukurannya dan nyari di toko spare part juga nggak ada. Ya akhirnya seperti ini, kita custom kayak gini. Ini makan waktu lumayan lama nih. Biasanya kalau di Toyota kan, di Toyota Vios, Limo atau Yaris, di Altis sama ya, beli baut roda ya langsung pasang, nggak ada istilah di tipis-tipisin kayak gini. Oke guys, untuk proses pemasangan baut roda panjang ini kita skip dan sekarang sudah selesai. Ini kita lanjut ke bagian roda belakang. Jadi bagian roda belakang ini kata pemilik mobilnya minta untuk di benerin fitmentnya gitu, dipendekin lagi lah. Karena ini mobil nonggeng. Mobil nonggeng. Ya mungkin nonggeng ini adalah salah satu penyebabnya ban depan dan belakang ukurannya beda. Karena kan ini peleknya celong. Depannya mungkin sekitar 7,5, belakang 8 atau 9 gitu. Jadi ukuran ban, ukuran velg beda ya kan. Jadi makanya mobil ini terlihat nonggeng. Nah sebelum kita potong, ini awalnya kan 2 jari longgar apa 2 jari gitu. Nah ini minta untuk dikurangin 1 jari, jadi dibikin kurang lebih 1 jari longgar guys. Nanti kita coba dulu. Kalau misalnya terlalu pendek ya mungkin nanti diganjel pakai peninggi per aja gitu, dibalikin ke jarak 2 jarian. Cuman kayaknya udah pas deh dibikin 1 jari. Nah, ini kita potong aja, kita pot kit. Jadi ini tinggal kita pasang untuk pernya. Nah ini yang jadi bahan pikiran mungkin selanjutnya, per belakang kan dipotong, dibikin 1 jari, sedangkan depannya tetap 2 jari begitu. Mobil nanti mungkin posisinya jadi rata, cuman fitnya jelek, depan 2 jari, belakang 1 jari. Nggak tahu deh itu ntar mau gimana ceritanya ya kan. Ya pokoknya nanti setelah per yang potongan ini kita pasang, nanti kita lihat depannya segimana, belakangnya segimana. Kalau misalnya kurang oke, mungkin nanti pemilik mobil minta untuk depannya dipotong juga gitu. Untuk sekarang ya kita urusin dulu sesuai dengan list pengerjaan kemarin, ngebenerin fitment roda belakang dulu guys. Oke.
Oke guys, balik lagi ke bagian interior. Jadi ini ada tambahan. Aduh, nanggung sebenarnya nih. Bukannya kemarin yang ngomongnya. Jadi lampu AC ini redup gitu. Dia nyala, cuman nyalanya tuh ya kayak mau mati gitulah. Sampai nggak kelihatan cahayanya gitu. Nah, ini pemilik mobil minta untuk diganti bohlamnya. Nah, ini kita tes dulu nyalanya. Nah, kayak gitu guys. Tuh. Redup ya, nggak kelihatan. Jadi nah ini kan tuas persneling kemarin udah kita ganti. Ini kemarin nggak ngomong pemilik mobil, ya kan? Jadi ya sekarang kita bongkar lagi. Ini bongkarnya juga rada susah nih guys. Jadi ngebongkar saklar AC ini dia harus ke dalam. Ini dibongkar. Nih ke dalam dia pokoknya sampai seling-seling untuk AC nya dicopot-copot semua. Aduh, ribet banget sumpah. Kalau fuse kan ya copot, tinggal copot aja. Copot, paling tinggal buka soket 2 biji. Ini harus dibuka sama kaut selingnya ke dalam, ke bawah dashboard. Jadi ini gimana ya, pekerjaannya tuh sepele, ganti bohlam doang, cuman ya ribet. Ngebongkar itu sebanyak. Nih, ini udah kita coba ganti pakai bohlam warna putih. Bohlamnya udah nyala. Tuh. Ini tinggal kita pasang balik. Terus tadi setelah kita lihat ternyata di bagian penutup angka tuh 1 2 3 AC begitu, dia tuh backgroundnya kuning juga. Kuning. Jadi kemungkinan nanti nyalanya nggak bakalan warna putih terang, dia agak narik ke kuning. Terus untuk bagian dashboard juga kemarin ini speedometernya minta untuk diganti juga bohlamnya, cuman saya tolak, saya nggak mau karena ngebukanya PR daripada bikin cacat dashboard, karena dashboardnya udah selesai di coating, dicat segala macam, mending kita tolak aja dah daripada manjangin kerjaan lagi, ya kan. Oke guys, lanjut. Kemarin kita sudah ganti bohlam putaran AC, terus mendekin per belakang dan juga pasang spacer di roda depan. Ini sekarang kita lagi bersih-bersih plafon dulu guys. Nah, jadi ini sudah masuk finishing. Kemarin juga sebenarnya udah masuk finishing, cuman dapat kendala lagi. Jadi setelah proses pemasangan kaca, ya kan, mobil saya coba taruh di luar garasi untuk kehujanan 3 hari 3 malam. Karena di sini musim hujan, itu kita dapat kendala spion retract-nya ngaco lagi. Jadi kan penyakit awal datang ke sini, spion retract-nya tuh dia kadang-kadang mati bareng gitu. Kemarin kabel-kabel sudah kita coba ganti baru, ya kan, udah kita refresh jalurnya segala macem, kita hujanin gitu lagi guys, mati lagi. Jadi posisinya ketika nutup kita buka, dia cuma kebuka setengah udah mati, nggak hidup lagi. Kita masukin garasi, besoknya normal lagi. Nah, kemarin kita udah laporan, jadi yang punya mobil minta untuk mungkin saklar spion retract-nya diganti baru, sama kabelnya nanti kita cek ulang. Aduh, ini PR. Mudah-mudahan nggak sampai bongkar dashboard lagi ya, karena ngeri. Ngeri kaca pecah masalahnya, kacanya baru. Karena kan bongkar dashboard Honda City itu harus sebonggol sama dudukan platnya guys, sama sasisnya. Aduh, jangan deh. Mudah-mudahan kabelnya bisa dirogoh aja, kita coba akal-akalin ya kan. Mudah-mudahan setelah diganti saklar oke, hasilnya bagus. Nah, oke guys, lanjut lagi. Aduh, kita ini dapat kendala lagi. Jadi di bagian bumper nih, pengait bumper ini yang duduk lampu ini kan kemarin pecah, datang ke sini pecah. Jadi kemarin udah kita coba resin dari bawah biar rapi, ternyata nggak kuat. Setelah dipasang patah lagi. Aduh. Jadi bumper ini kita bongkar lagi. Bagian sininya ini kita coba pakai plastik welder nih. Kita bikin rapet, mudah-mudahan kuat, ya kan, mudah-mudahan kuat, nggak patah-patah lagi. Nanti untuk finishingnya kita coba dempul tipis saja, ya kan. Nah, ini yang kemarin kita resin nih bawahnya nih, patah lagi guys. Aduh, bener-bener bikin pusing ini mobil. Nah, jadi ini udah kita coba plastik welder, nanti tinggal kita rapiin. Nah, ini alatnya, nanti kita rapiin, mudah-mudahan nggak patah lagi. Cuman ya nanti finishingnya kan didempul, nggak tahu deh nanti dempulnya retak apa enggak setelah kita pasang balik ke mobilnya. Jadi untuk hasil plastik weldernya ini kuat guys, nih nggak bakalan patah lah. Cuman nggak tahu nanti
Biasanya kan kalau kita finishing pakai dempul atasnya itu ya, kalau ada gerakan dikit atau nengkuk dikit ya dempulnya retak lagi. Nggak tahu deh ya nih. Ya mudah-mudahan enggak lah. Ya pokoknya untuk bagian pengait ini kalau patah atau nggak dipasang bempernya tuh kalau ditekan gebros gitu ke dalam. Karena kan ini duduk di bracket lampu guys. Aduh emang ya. Nah oke guys, bumper sudah kita pasang balik. Nah ini untuk apa namanya, untuk hasil kerjaan kemarin. Per belakang dipotong, depannya pakai spacer, mobilnya sekarang rata, ya kan, nggak nonggeng. Cuman masalahnya itu depan 2 jari, belakang 1 jari. Masa kayak gitu sih? Depan 2 jari, belakang 1 jari. Dimana-mana juga ya depan 2 jari, belakang 3 jari, atau depan 1 jari, belakang 2 jari lah. Ini kebalik guys, aduh. Ya karena ukuran ban, ukuran velg beda. Nih, depan 2 jari. Belakang 1 jari. 1 jari longgar tuh. Aduh emang. Ya kemarin kan requestnya minta untuk dibikin rata posisi mobilnya. Cuman kan ya kalau begitu ya gimana ceritanya. Nih, ini kemarin kan sudah kita roll fendernya. Ini bekas-bekasan gesrut. Ini kayaknya dibikin 1 jari aman. Ban ke fender dia nggak gesrut. Nah sekarang musuhnya ke sini guys. Nih ke area sini. Ya pokoknya kalau mobil ini ngayun, gasrotnya ke bagian situ. Bagian situ nggak bisa dirapiin, nggak bisa di roll. Nih. Cuman fitment belakang ya menurut saya cakep. Cakep. Cuman depannya ini agak PR. Ya mungkin nanti kita ngobrol dulu lah sama yang punya mobil. Ini bagusnya kayak gimana? Nah, karena kalau kayak gini jujur aja jelek. Jelek, ya kan? Belakang udah cakep nih, ya kan? Udah mapak tuh. Depannya wiset. Aduh, PR emang. Nah oke guys, ini kita lagi di HSR untuk per depan. Akhirnya minta dipotong lagi milik mobilnya. Jadi depan kita bikin 1 jari seret, belakangnya 1 jari longgar biar cakep. Nih. Ini sekarang kita mau spuring dulu, mau meluruskan yang belum lurus. Nanti kita lihat apa namanya, untuk fitment depan belakangnya seperti apa. Nanti kalau udah carlipnya naik ya. Tuh ya kan. Nah jadi jujur aja nih, kalau setelannya kayak gini, ini saya suka. Honda City suka nih, karena kelihatan manis ya kan, manis. Walaupun belakangnya tetap jelek kayak begitu, kayak nonggingnya kan, kayak kalau pemain bola tuh kayak Sterling, pantatnya nungging gitu. Nah ini ya, jadi warna body sama warna velg cocok. Jujur aja cocok, cakep. Nah untuk fitmentnya, karena kan depan udah kita bikin 1 jari seret, belakang 1 jari longgar, sekarang udah cakep. Cuman musuhnya gesrut. Jadi bawa mobil ini nggak bisa ngebut-ngebut guys. Harus ya setelan malam minggu lah, gimana setelan main ya kan. Nih, fitmentnya udah cakep ya kan. Idi ganteng banget. Tuh. Cuma nggak tahu kenapa nih mobil pantatnya jelek banget, sumpah jelek. Depannya saya suka, depan sampai pintu belakang suka. Ini belakangnya aneh ya. Ya mungkin selera. Mungkin ada yang suka, ada yang enggak. Kalau saya sih kurang. Ini kurang, pantatnya kurang cakep. Ini karena kebantu fitmentnya bagus aja. Ya kan? Ban depan sama ban belakang itu mepet fender cakep. Ya mobil ini jadi kelihatan ganteng coy. Sumpah. Ya ini udah balik lagi ke garasi. Sekarang kita lanjut bersihin dulu interior. Jadi kerja 2 kali nih di bagian interior. Ya kan? Kemarin udah kita bersihin, sekarang dibersihin lagi karena kemarin kotor. Masih banyak aktivitas di dalam interior, ganti kaca segala macem. Nah ini untuk di bagian bagasi kita kasih flint coat full, karena sebelum kita flint coat itu kondisinya ada yang karat, cuman nggak sampai bolong. Jadi karatnya kita bersihin, terus kita balur pakai flint coat, kita kasih anti karat supaya nggak berkarat lagi gitu. Nah ini lagi proses ngebersihin.
kotor kayak gitu guys. Jadi kita vakum dulu. Jadi karpet dasar yang sebelah sana di kaki sopir itu udah ada yang sobek itu bawaannya, tapi nanti dilapis pakai karpet lagi, karpet yang ada nama Honda City-nya guys gitu. Ya alhamdulillah proses pengerjaan mobil ini sudah selesai 100%, cuman kemarin ada tambahan lagi. Jadi lampu belakang, lampu sen, lampu mundur, lampu rem itu minta diganti pakai LED Dajjal atau LED super bright semua. Sedangkan kemarin setelah kita cek ternyata bohlamnya beda, jadi kita pesen dulu. Jadi ya ini beresnya tertunda lagi karena pengen diganti bohlamnya pakai lampu Dajjal, termasuk lampu sen depan ya, lampu sen depan sama lampu senja. Nah ini untuk di bagian putaran saklar AC lampunya udah terang, cuman seperti yang saya bilang tadi backgroundnya itu dia ada warna kuningnya. Jadi ketika lampu nyala dia munculnya nggak putih, jadi dia semu kuning-kuning kayak gitu. Tapi sekarang sudah terlihat jelas ya kan, kalau kita nyalain ya lampunya nyala alhamdulillah. Terus apa namanya, di bagian sini tuh udah kita cat semua pakai silver. Terus untuk di bagian head unit ini udah kita pasang bezel, jadi nggak kopong lagi bagian pinggirnya. Terus untuk saklar nih spion retract sudah kita ganti saklarnya pakai saklar baru ya kan. Semoga penyakitnya nggak kambuh lagi, penyakit tiba-tiba mati ya kan. Karena kan kalau spion motornya rusak atau error gitu kan, udah pasti dia sebelah. Jadi kalau misalnya nggak nutup ya nggak nutupnya sebelah gitu. Ini dua-duanya bareng guys. Jadi kemarin kan ketahuan ketika posisi spion ngelipat dibuka, yang ngebukanya nggak sampai full, setengah mati gitu. Nah ini udah kita benerin, lampu juga ini udah oke. Lampu depan sudah pakai mini proji bawaannya, fog lamp sudah kita pasang warna kuning, ini pakai laser sesuai permintaan pemilik mobil. Tinggal yang nunggu lampu senjanya kita ganti pakai Dajjal warna putih super bright ya kan. Nggak tahu kenapa tuh dinamain Dajjal. Jadi pengerjaan mobil ini meleset jauh banget dari waktu yang sudah kita tentukan. Jadi pertama kita ngobrol dengan pemilik mobil ketika datang ke sini, ya kita estimasikan 1 bulan atau 1 bulan lebih. Ini udah mau nginjek berapa ya, bulan ketiga mungkin ya. Nah ini untuk depan ya, depan kita bikin 1 jari seret, 1 jari pas, karena ukuran ban sama velgnya kan beda gitu. Kalau dihitung fitment pakai kalkulator ini beda berapa senti gitu diameter keseluruhannya, jadi mobilnya terlihat nonggeng gitu ya. Kalau mau kelihatan rata ya pakai velg yang lebarnya rata ya kan. Sebenarnya velg lebar belang kayak gini bisa juga dibikin rata depan belakang, cuman komposisi bannya tuh kita ngitungnya rada PR lah. Walaupun pakai kalkulator fitment tetap kadang ada selisih gitu. Seperti yang udah kita kerjain di mana tuh, Altis biru project keberapa ya saya lupa. Itu kan bannya lebar depan belakang belang juga. Depannya kalau nggak salah dia 8, belakangnya 9,5. Ukuran bannya aneh ya kan. Depannya tuh 235 per 35 kalau nggak salah, belakangnya 265 per 30. Jadi lebih ceper yang belakang. Cuman ketika dipasang rata, diameternya pun sama, diameter ban keseluruhan ban velg sama gitu. Nah ini lampu-lampu yang mau diganti ya, lampu stop, lampu senja segala macam diganti. Dan ini jenis bohlamnya beda dengan Toyota. Kalau Toyota dia pantatnya bulat gitu, kalau ini dia pantatnya gepeng. Jadi lampu stopnya itu T20, lampu sennya ada yang T10, pokoknya beda lah dengan Vios. Makanya untuk bohlam ini kita pesen dulu karena beda. Soalnya di sini stoknya buat Vios, Yaris sama Altis, Toyota lah pokoknya. Oke guys, untuk project Honda City ini sudah selesai. Jadi di video berikutnya tinggal kita review video terakhir. Jadi nanti kita bahas apa aja yang dikerjain dan total budget pengerjaan di mobil ini berapa. Oke?